Selamat datang di Facebook dan Instagram Tante Yuni. Lagaligo, kisah manusia setengah dewa dari Bugis. Di tanah Bugis, Sulawesi Selatan, hidup sebuah kisah agung yang tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga identitas spiritual dan kebanggaan leluhur. Kisah itu dikenal dengan nama Lagaligo, sebuah epos besar yang menceritakan asal-usul manusia Bugis, hubungan langit dan bumi, serta perjalanan para manusia setengah dewa yang diturunkan ke dunia untuk menjaga keseimbangan semesta. Hingga kini, Lagaligo dipercaya bukan sekadar cerita, melainkan jejak sejarah sakral yang diwariskan dari zaman para leluhur. Menurut kepercayaan Bugis kuno, sebelum dunia seperti sekarang, langit dan bumi belum terpisah sepenuhnya. Para dewa turun naik dengan bebas, dan manusia hidup sangat dekat dengan alam serta roh penjaga. Pada masa itulah, penguasa langit bernama Batara Guru diperintahkan untuk turun ke bumi, karena dunia manusia membutuhkan pemimpin yang membawa hukum, adat, dan keseimbangan. Batara Guru turun di tanah Luwu, dan dari persatuannya dengan manusia terpilih, lahirlah generasi manusia setengah dewa. Mereka tidak sepenuhnya makhluk langit, namun juga bukan manusia biasa. Mereka memiliki kekuatan luar biasa, umur panjang, dan kemampuan berhubungan dengan dunia roh. Dari keturunan inilah kisah Lagaligo bermula. Tokoh sentral dalam Lagaligo adalah Saweri Gading, putra Batara Guru, sosok gagah, berani, dan penuh gejolak takdir. Ia digambarkan sebagai manusia setengah dewa yang ditakdirkan mengarungi lautan luas, membuka jalur dunia, dan menyatukan negeri-negeri yang terpisah oleh samudra. Namun hidup Saweri Gading tidak hanya dipenuhi kejayaan, melainkan juga konflik batin, cinta terlarang, dan pengorbanan besar. Salah satu bagian paling tragis dalam Lagaligo adalah kisah cinta Saweri Gading kepada saudari kembarnya sendiri. Cinta itu dilarang oleh hukum langit karena bisa menghancurkan keseimbangan dunia. Untuk mencegah bencana, Saweri Gading dipaksa meninggalkan tanah Bugis dan berlayar ke negeri-negeri jauh, menempuh perjalanan berbahaya melintasi lautan yang dijaga makhluk gaib. Pelayaran Saweri Gading menjadi inti kisah Lagaligo. Ia menghadapi badai besar, raja-raja asing, peperangan laut, dan ujian dari dunia roh. Namun di setiap perjalanan, ia selalu dibimbing oleh kekuatan leluhur. Saweri Gading tidak hanya digambarkan sebagai pejuang, tetapi juga sebagai penegak adat. Ia tidak menaklukkan dunia dengan keserakahan, melainkan dengan kehormatan dan sumpah. Dalam perjalanannya, Saweri Gading menikahi Wicudai, putri dari negeri seberang, dan dari keturunannya lahirlah generasi penerus manusia Bugis. Mereka dipercaya membawa darah langit sekaligus darah bumi, menjadikan orang Bugis sebagai bangsa pelaut yang berani merantau namun tetap setia pada adat dan asal-usul. Lagaligo tidak hanya menceritakan Saweri Gading. Epos ini juga memuat kisah para dewi, raja, putri, dan makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan manusia. Dunia dalam Lagaligo terbagi menjadi dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah yang saling terhubung. Setiap pelanggaran adat akan mengguncang ketiga dunia tersebut. Karena itu, adat Bugis tidak sekadar aturan sosial, melainkan hukum kosmis yang menjaga keseimbangan semesta. Yang membuat Lagaligo begitu istimewa adalah keyakinan bahwa kisah ini tidak pernah benar-benar berakhir. Setelah tugasnya selesai, Saweri Gading tidak mati seperti manusia biasa. Ia kembali ke dunia leluhur, meninggalkan jejaknya di laut, angin, dan keberanian orang Bugis. Banyak pelaut Bugis percaya bahwa keberanian mereka menghadapi samudra adalah warisan langsung dari darah Saweri Gading. Hingga kini, Lagaligo masih dibacakan dalam upacara adat tertentu, dinyanyikan dalam bahasa kuno, dan diperlakukan dengan penuh hormat. Tidak semua orang boleh membacanya sembarangan, karena kisah ini dianggap hidup dan sakral. Salah ucap dipercaya bisa mengundang teguran dari leluhur. Bagi masyarakat Bugis, Lagaligo bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah penjelasan tentang siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan mengapa laut, adat, serta kehormatan begitu penting dalam hidup. Manusia dalam Lagaligo diajarkan untuk berani seperti Saweri Gading, namun juga tunduk pada hukum alam dan langit. Jika suatu hari kamu melihat perahu Bugis berlayar jauh meninggalkan daratan tanpa rasa takut, banyak orang percaya, itu bukan hanya keberanian manusia. Di dalamnya mengalir darah manusia setengah dewa, warisan Lagaligo yang tak pernah padam. Bagaimana menurutmu, apakah Lagaligo adalah kisah nyata tentang manusia setengah dewa yang pernah hidup di tanah Bugis? Ataukah ia adalah warisan leluhur untuk mengajarkan keberanian, adat, dan keseimbangan hidup? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan bagikan cerita ini ke Facebook Tante Yuni agar semakin banyak yang mengenal kisah agung Lagaligo dari tanah Bugis.